Selanjutnya kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu Industrial Simposia pertama dari PT Sysmex Indonesia. Kepada PT Sysmex, waktu dan tempat kami persilahkan. Waktu yang diberikan oleh panitia adalah 20 menit. Silakan. Baik, terima kasih pada Dr. Tirza atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, kami dari PT Sysmex Indonesia akan membawakan tema terkait dengan digitalisasi di laboratorium. Sebelum itu, mungkin saya akan bacakan CV Dr. Delita terlebih dahulu. Mohon panitia untuk bisa ditampilkan untuk CV Dr. Delita. Baik, untuk riwayat pendidikan Dr. Delita Prihatni SPPK M+ itu merupakan lulusan dari FK Unsri tahun 93, kemudian juga Magister Kesehatan di FK Unpad tahun 2005 dan melanjutkan program pendidikan konsultan hematologi di tahun 2015. Beliau juga sudah menyelesaikan program pasca sarjana S3 di Unpad tahun 2016 dan saat ini menjabat sebagai dokter SPPK di Kepala Instalasi Laboratorium Klinik di RSHS Bandung. Untuk itu, tanpa menunda kembali, acara akan saya serahkan kepada Dr. Delita untuk bisa memaparkan terkait dengan digitalisasi di laboratorium. Terima kasih. Terima kasih Pak Andono. Apakah terdengar? Sudah, Dokter. Selamat pagi para profesor, para senior, dan para sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, pertama-tama ucapan terima kasih kepada panitia dan juga PT Sysmex atas kesempatannya. Mungkin ini sedikit sharing pengalaman di Rumah Sakit Hasan Sadikin bagaimana menggunakan atau memanfaatkan LIS, di mana tadi kita sudah banyak mendengar apa yang disampaikan Prof. Aryati, kemudian dari Kemenkes dan juga Dr. Purwanto tentang digitalisasi di laboratorium. Nah, ini mungkin pengalaman yang sudah dilakukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, di mana kurang lebih sebetulnya sudah cukup lama menggunakan sistem LIS dan juga menggunakan hasil lab dalam 5 tahun terakhir ini. Seperti kita ketahui, seperti kita lihat bahwa perkembangan di laboratorium cukup pesat setelah tahun 2000-an ke sini ya, mungkin bisa juga lebih awal seperti tadi disampaikan Dr. Purwanto bahwa tahun 1980 sudah dimulai era LIS, akan tetapi mungkin di kita lebih belakangan, lebih lambat di dalam menggunakan sistem LIS ini. Seperti kita ketahui bahwa laboratorium saat ini di rumah sakit merupakan memegang peranan penting di dalam pelayanan di rumah sakit, di mana sekarang eranya sudah mulai dengan e-medical record, ya, kemudian semua berbasis kepada digital, baik dari pelaporan dan bahkan tadi Pak Menkes juga sudah mulai mengatakan sudah akan mulai menggunakan untuk pelayanan, dan di era 2 tahun terakhir ini kita juga sudah merasakan bagaimana pentingnya atau manfaat dari digitalisasi di era pelayanan ini. Selain itu, rumah sakit sebagai pusat pelayanan masyarakat di bidang kesehatan mungkin juga saat ini terutama rumah sakit rujukan yang juga sebagian besar dengan pasien, melayani pasien dengan sistem JKN juga sangat terkait dengan kebutuhan data yang yang baik ya, karena itu akan berefek terhadap berbagai klaim yang diajukan oleh rumah sakit. Sehingga laboratorium yang merupakan bagian dari rumah sakit yang sangat menunjang akan kepentingan dari kebutuhan-kebutuhan data di rumah sakit tersebut. Dan juga membutuhkan kecepatan dan ketepatan dari data tersebut sehingga dapat dimanfaatkan atau membantu rumah sakit di dalam berbagai proses khususnya seperti pengklaiman ke
BPJS, kemudian juga kebutuhan pelayanan pasien, dan juga lain-lain. Sehingga laboratorium memegang peranan penting di rumah sakit ini, dan juga hal ini kita melihat semakin kompleksnya pelayanan laboratorium di rumah sakit, di mana saat ini sudah banyak terintegrasinya antara pelayanan-pelayanan atau laboratorium-laboratorium di rumah sakit, di mana menurut Permenkes nomor 14 2021 bahwa ada laboratorium medis umum dan ada laboratorium medis khusus, dan juga dengan integrasi berbagai disiplin ilmu di dalam laboratorium, maka laboratorium saat ini sudah mulai, dan di beberapa rumah sakit vertikal khususnya sudah mulai juga banyak berkolaborasi, berintegrasi antara patologi klinik, mikrobiologi, bahkan patologi anatomi, sehingga semakin kompleks kebutuhan pengelolaan data dan juga pelayanan di laboratorium. Selain itu, laboratorium juga sebagai revenue center di rumah sakit, berpikir untuk sebagai revenue center ini tetap harus dilakukan terus-menerus, di mana memang laboratorium akan menjadi sumber dari menopang berbagai kebutuhan dan membantu kebutuhan rumah sakit. Akan tetapi rumah sakit, khususnya rumah sakit dengan rumah sakit pendidikan ini, tidak lepas dari pelayanan pendidikan dan penelitian, dan juga sebagai rumah sakit pendidikan juga terkadang berintegrasi dengan kebutuhan untuk pengabdian masyarakat. Jadi aspek-aspek ini biasanya tidak lepas dari kebutuhan data, baik untuk meningkatkan pelayanan, memenuhi kebutuhan pendidikan, dan juga penelitian sebagai bagian dari pendidikan dan kebutuhan saat ini, dan juga pengabdian masyarakat. Jadi selain sebagai revenue center, akan tetapi tetap melayani kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh rumah sakit dan semua sivitas hospitalia yang ada di rumah sakit. Nah, seperti kita ketahui bahwa proses di laboratorium mulai dari, kita mungkin melihatnya sebagai mulai dari pemeriksaan itu didaftarkan, kemudian sampai hasil keluar. Akan tetapi keseluruhan proses di laboratorium dimulai dari permintaan dari klinisi, bagaimana pemilihan pemeriksaannya, sehingga klinisi juga kadang-kadang tidak terupdate dengan parameter-parameter baru yang ada di laboratorium, dan itu sebetulnya menjadi bagian dari proses di laboratorium. Semua proses ini saling terkait satu sama lain, sehingga kita perlu menjaga bagaimana semua proses ini berjalan dengan baik, dan juga proses-proses ini dapat terdokumentasi dan juga mungkin bisa dijadikan sebagai berbagai indikator mutu yang dibutuhkan di dalam kegiatan-kegiatan akreditasi. Nah, hal-hal tersebut itu saat ini mungkin sudah tidak saatnya lagi kita menggunakan berbagai pencatatan yang manual, ya mungkin kita sudah sebagian besar beralih ke laboratorium informasi sistem, akan tetapi mungkin ada saja yang beberapa yang masih menggunakan belum menggunakan laboratorium informasi sistem. Jadi kebutuhan akan LIS ini sudah menjadi kebutuhan boleh dibilang utama di laboratorium di dalam mengelola proses pelayanan pendidikan, penelitian, dan juga di dalam mengelola data yang ada di laboratorium yang sangat besar, seperti tadi disinggung oleh Prof. Aryati, big data di laboratorium. Seperti kita ketahui bahwa laboratorium ini sekarang juga menjadi bagian kewajiban dari menjalani proses akreditasi, di mana proses di laboratorium mulai dari pre-analitik sampai analitik dan post-analitik, dan juga kita perlu menjaga sistem quality management di laboratorium ini yang dimulai dari proses awal hingga akhir, dan juga sebagai tuntutan dari ISO 15189 yang menjadi akreditasi untuk khusus laboratorium, dan juga sekarang sudah dikembangkan dengan berbagai sistem akreditasi, di mana laboratorium harus memelihara sistem manajemen mutu secara kontinu dan terintegrasi pada semua proses. Jadi semua proses ini dapat kita jadikan sebagai salah satu kita untuk menjaga kualitas, bagaimana kualitas di laboratorium. Nah, ini kita ketahui requirement dari ISO 15189, di mana salah satunya adalah kebutuhan akan sistem LIS ini. Jadi LIS ini yang akan bertanggung jawab terhadap
kelangsungan proses pelayanan di laboratorium, akan tetapi kita perlu meyakinkan bahwa interfacing antara Hospital Informasi System dan LIS, kemudian sampai ke instrumen, dapat terjaga dengan baik dan juga dapat di-maintain dengan baik, termasuk juga dari berbagai gangguan. Salah satunya adalah mungkin karena sistem komputerisasi ini kita juga tidak lepas dari gangguan seperti virus-virus yang akan mengganggu proses di dalam LIS ini. Kita harus memberikan jaminan keamanan terhadap hal tersebut dan juga kemungkinan perubahan-perubahan kebutuhan untuk operasional laboratorium yang tentu akan terus berkembang, sehingga kebutuhan itu akan terus-menerus dibutuhkan untuk laboratorium. Nah, seperti ada suatu publikasi yang mengatakan bahwa ternyata dari sistem LIS ini untuk terkoneksi dengan sistem Hospital Informasi System ternyata mempunyai validitas yang sangat tinggi, sehingga kita bisa mempercayai sistem LIS ini akan membantu proses di laboratorium, di mana data transfer dari laboratorium terhadap LIS sampai 99,5% dan dari LIS ke Hospital Informasi System sampai 100% akurasinya. Jadi kita bisa menjamin bahwa keamanan data yang kita transfer sudah berjalan dengan baik. Nah, kemudian tuntutan-tuntutan dan klausul-klausul yang ada di dalam GCI yang mungkin yang saat ini dijalani oleh berbagai rumah sakit dan juga SNARS yang mungkin lebih luas dari GCI. Jadi kebutuhan akan informasi sistem ini memang sudah menjadi yang utama, di mana di sini kita harus menjaga bagaimana keamanan dari sistem informasi dan juga saat ini berbagai rumah sakit sudah mulai mengembangkan dengan sistem informasi dengan rekam medik dan juga sudah mulai mengembangkan ke e-medical record, di mana semuanya sangat terkait dengan sistem digitalisasi di laboratorium maupun di rumah sakit. Jadi di sini yang penting adalah keamanan dari data yang kita transfer dari laboratorium dan juga mungkin untuk kebutuhan rumah sakit. Seperti kita ketahui bahwa proses alat di laboratorium akan sangat banyak. Ini mungkin pengalaman bahwa di laboratorium kami ada 33 alat yang terkoneksi dengan LIS dan ini kebutuhan pengelolaan yang perlu kecermatan tinggi juga dengan melibatkan banyak orang dengan sistem pendidikan di mana sistem validasi harus dirancang dengan baik sehingga dapat menghasilkan hasil yang akurat yang akan disampaikan pada pasien maupun pada para klinisi. Nah, kemudian dengan peralatan yang sangat banyak tersebut, kita sudah menggunakan ini adalah mapping dan konektivitas dari LIS dengan HIS yang ada di kami, di mana dari mulai pendaftaran yang dikelola sistemnya oleh HIS, oleh SIRS yang ada di rumah sakit, kemudian dari pendaftaran dari HIS itu terkoneksi dengan berbagai peralatan yang ada di laboratorium dengan LIS. Nah, kemudian mengingat bahwa di Rumah Sakit Hasan Sadikin adalah merupakan teaching hospital dengan berbagai subdivisi yang terkait juga pendidikan dan alat yang lebih dari satu dengan beberapa alat, sehingga itu dikoneksikan menjadi seperti divisi-divisi walaupun itu ada di dalam laboratorium sentral melalui workstation pengelompokan alat. Jadi untuk alat mikrobiologi ada workstation tersendiri, kemudian untuk alat kimia, imun ada workstation tersendiri, begitu juga hematologi, urinalisis sampai ke unit pelayanan darah ada workstation tersendiri yang semua terkoneksi kepada LIS, server LIS, dan kemudian dari LIS akan dikirim ke server rumah sakit dan dari server rumah sakit kemudian akan terkirim juga ke viewer yang ada di 70 ruangan di rumah sakit kami, di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan di Hasan Sadikin ini laboratorium terdiri dari 2 lantai, ada di lantai 2 dan lantai 3, dan semua sudah terkoneksi sampai ke viewer di ruangan-ruangan. Jadi hanya dengan jeda beberapa detik, jadi boleh dibilang real time. Apabila hasil sudah dirilis dari laboratorium, maka sudah dapat dilihat oleh para klinisi di ruangan. Nah, kemudian dari LIS yang ada ini apa yang dapat kita lihat? Jadi dari LIS ini dapat
ada kita melihat berupa dashboard monitoring, kemudian juga kita dapat melakukan QC internal monitoring rutin setiap hari, kemudian juga dapat melihat bagaimana dan mengevaluasi turnaround time pemeriksaan, lalu juga kita bisa melihat proses di laboratorium dari satu tahap ke tahap lain dengan tercatat dengan baik, lalu juga nilai kritis yang menjadi saat ini menjadi kewajiban rumah sakit untuk melaporkan, dan juga remote viewer untuk menentukan hasil maupun apabila ada kendala-kendala yang bisa di sistem remote, kemudian hasil dalam bentuk PDF dan dikirimkan dengan melalui email, dan kemudian juga perubahan nilai rujukan di mana berbagai alat yang mungkin akan bisa merubah nilai rujukan dibutuhkan sehingga dapat dirubah dengan cepat, dan juga test counter yang ini mungkin terkait juga dengan sistem pelaporan dan sistem billing rumah sakit, di mana rumah sakit yang menggunakan sistem CPRR akan membutuhkan sekali perhitungan dari setiap alat, dan juga apabila kita menghadapi masalah komplain dari pasien atau klinisi, kita mempunyai audit trail yang akan bisa melihat dengan baik kapan hasil dikeluarkan, kapan hasil masuk, kapan hasil keluar. Dan itu sudah pernah sering kami lakukan untuk menjadi bahwa jangan sampai bahwa rumah sakit atau laboratorium dikatakan sebagai hasilnya lama, padahal kita sudah ada bukti melalui audit trail tersebut. Kemudian akses ke dalam LAS sendiri sudah dapat dilakukan dengan berbagai password, sehingga ini untuk menjadi data safety untuk data-data sendiri di laboratorium. Jadi dengan sistem password ini tidak semua orang bisa mengakses sistem di laboratorium ini. Nah, kemudian ini adalah contoh dashboard monitoringnya. Jadi dalam dashboard monitoring kita bisa melihat sampel berapa banyak, kemudian yang nilai kritis berapa banyak, kemudian hasil yang sudah selesai berapa banyak, dan juga berbagai hal yang kita butuhkan yang ingin kita tampilkan pada dashboard monitoring ini. Lalu ini adalah quality control internal, di mana kita dapat memonitor QC internal harian melalui monitor-monitor yang ada, kemudian juga pelaporan turnaround time. Jadi pelaporan turnaround time bisa kita lihat kapan sampel datang, kapan hasil keluar, dan juga TAT reporting ini bisa juga di ekspor menjadi bentuk Excel, di mana ini dibutuhkan untuk pelaporan rutin, mungkin atau untuk pelaporan harian, atau untuk evaluasi-evaluasi terkait dengan pelayanan di laboratorium. Nah, kemudian ini adalah timing record untuk LIS ini, di mana kita bisa melihat proses kapan sampel datang dan sampai sampel keluar, dan semua tahapan proses, kapan disentrifuge, kapan masuk ke alat, kapan hasil sudah dirilis, itu dapat dilihat dengan timing recording dari proses ini. Lalu perubahan dari nilai rujukan, ini juga sering kita butuhkan dalam proses sehari-hari, di mana misalnya ada alat baru, ada parameter baru, membutuhkan rujukan baru, kemudian metode baru, membutuhkan rujukan baru. Hal ini bisa dengan mudah dapat dilakukan perubahan-perubahan dari nilai rujukan yang dibutuhkan. Kemudian juga nilai kritis ini menjadi kewajiban saat ini semua mungkin ya, meskipun rumah sakit menjadi kewajiban dari Kemenkes untuk nilai kritis ini yang selalu dilaporkan rutin dan bisa kita evaluasi secara rutin dan cepat. Nah, kemudian ini test counter yang kemudian di Excel ekspor menjadi bentuk Excel. Dari sini kita bisa memberikan laporan-laporan rutin, dan ini terkait dengan sistem keuangan di rumah sakit. Jadi sistem billing rumah sakit juga membutuhkan test counter dari per instrumen ini untuk kebutuhan-kebutuhan sistem billing. Kemudian ini yang rekapan yang untuk sistem billing tersebut yang menjadi bentuk Excel, dan juga ini adalah proses verifikasi dan validasi hasil. Jadi bagaimana proses dirilis, authorize, kemudian akhirnya didapatkan print out, dan lalu juga pengiriman via email maupun via
handphone dan lain-lain yang bisa disampaikan dengan mudah dengan proses menggunakan LIS ini. Ini hasil dalam bentuk PDF dan ini adalah penyelesaian keluhan. Jadi audit trail ini betul-betul kami rasakan sangat bermanfaat, di mana waktu itu ada masalah dengan keterlambatan tindakan dan terkait dengan laboratorium. Nah, ternyata masalah bukan di laboratorium dan ini menjadi bukti otentik bahwa proses di laboratorium berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi turnaround time sudah sesuai dan ini semua tercatat setiap tahapan di laboratorium dan ini menjadi bukti bahwa memang proses di laboratorium sudah tercatat dengan baik. Nah, kemudian ini adalah proses remote viewer di mana penyelesaian hasil dapat dikeluarkan dengan melalui sistem remote maupun jika ada masalah maka perbaikan-perbaikan dapat dilakukan dengan sistem remote. Jadi bisa dilakukan dengan jarak jauh. Nah, jadi fungsi dari LIS ini sangat dirasakan manfaatnya mulai dari sampel terregistrasi sampel sampai didapatkan hasil terakhir dan juga proses di dalam laboratoriumnya itu sendiri, kemudian juga berbagai pencatatan dapat kita dapatkan, kemudian juga sampai ke sistem billing dan juga pengelolaan atau pemanfaatan data untuk kepentingan penelitian dan lain-lain. Nah, sebagai penutup, jadi untuk LIS ini sangat membantu di dalam baik dari sistem kualitas, kemudian safety dan juga efisiensi di laboratorium, di mana bisa mengelola TAT dan analisis dari workload laboratorium, kemudian melalui berbagai melalui berbagai manfaat dari LIS ini, kita dapat melakukan proses di laboratorium dengan baik dan juga terstandar dengan keamanan akses data yang dapat dijaga dan juga dapat mendapatkan hasil dengan cepat dan juga bisa diakses atau bisa diberikan kepada klinisi maupun pasien dan khususnya sekarang bisa terkoneksi dengan e-medical record. Dan akhirnya ini akan memberikan pelayanan yang lebih baik buat rumah sakit dan juga dari sisi produktivitas dan efisiensi juga yang sekarang selalu dikejar ya, bagaimana mengefisienkan sistem di rumah sakit khususnya di laboratorium dan juga dapat menopang kebutuhan pengelolaan data untuk pelayanan pendidikan maupun penelitian. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Delita yang telah menjelaskan secara komprehensif mengenai digitalisasi laboratorium di RSIS Bandung menggunakan Sysmex HCLab. Luar biasa ya, para profesor, dokter, bapak dan ibu. Selanjutnya kita akan mengumumkan beberapa informasi mengenai informasi booth serta feedback yang bapak, ibu, profesor, dokter dapat bisa isi. Sebelumnya, saya informasikan bahwa PT Sysmex Indonesia juga berkolaborasi dan menayangkan virtual booth ya yang dapat diakses oleh profesor, dokter, bapak dan ibu melalui fitur Expo. Di sana ada beberapa informasi mengenai Sysmex, khususnya Sysmex Digital Healthcare Solution dan HCLab Sysmex. Kemudian juga kami mengingatkan untuk profesor, dokter, bapak dan ibu untuk dapat mengisi feedback untuk perbaikan konten serta materi dari penyampaian Sysmex ke depannya. Untuk 5 orang pertama yang mengisi feedback form kepada Profesor Dr. Bapak dan Ibu akan mendapatkan special gift dari PT Sysmex Indonesia dan 15 orang yang beruntung yang mengisi feedback form ini juga akan mendapatkan kenang-kenangan dari PT Sysmex Indonesia. Bisa dapat di-scan QR untuk dapat diisi dan akan kami proses untuk hadiah atau kenang-kenangan yang akan kami berikan. Baik, untuk QR code atau link feedback form juga Profesor Dr. Bapak dan Ibu dapat akses di fitur booth kami, yaitu di Expo pada acara Aqualem ini. Baik. Oke, baik, akan kami lanjutkan acara ini dan kami kembalikan kepada Dr. Tirza. Kepada Dr. Tirza kami persilahkan.
Ya, terima kasih banyak kepada PT Sismex Indonesia